Halo Sobat Rohana, selamat datang di podcast SMA Negeri 1 Sungai Liat. Tema kita kali ini sangat dekat nih dengan gerakan PBLHS. Nah, apa sih Kak PBLHS itu? Nah, jadi teman-teman, PBLHS itu peduli dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah. Oke. Kali ini kita kedatangan nih tamu yang sangat luar biasa nih Kak, yaitu Bu Sumarni. Nah, teman-teman, Ibu Sumarni ini adalah seorang pembina 7K di SMA Negeri 1 Sungai Liat. Sebelumnya saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih ya sudah diundang di sini untuk berbagi sedikit tentang pengalaman Ibu tentang PBLHS ya, seperti yang sudah dijelaskan tadi ya, dan juga bagaimana peran Ibu sebagai pembina 7K di sekolah ini. Di sini kabar Ibu baik ya, sehat ya. Kita juga baik ya, harus ya, harus banget. Nah Bu, kan topik kita nih PBLHS. Sebelumnya tuh kayaknya namanya tuh PHBS ya, kalau nggak salah. Benar, sering kita dengar. Iya, sering kita dengar. Tapi kayaknya ada perubahan baru nih, jadi PBLHS. Nah, mungkin teman-teman semuanya nih belum tahu nih Bu, PBLHS itu apa? Mungkin Ibu jelaskan. Bisa Ibu jelaskan apa itu PBLHS? Oke, ya. Gitu. Tadi sudah sedikit dijelaskan oleh host ya. Apa itu PBLHS ya? Tentunya gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah ya. Di sini gerakan berbudaya peduli dengan lingkungan hidup di sekolah tentunya bukan hanya untuk anak-anak saja, tetapi untuk para warga sekolah ya. Ada kepala sekolah, ada guru, dan ada staf pegawai tata usaha dan anak-anak ya. Itu semua mempraktekkan apa yang namanya PBLHS tadi ya. Bagaimana kita peduli terhadap lingkungan. Kemudian contohnya di sini tentunya kebersihan lingkungan sekitar kita ya, kemudian hemat terhadap listrik, kemudian kebersihan kelas tentunya anak-anak, kemudian kebersihan lingkungan di sekitar kita itu ya, rasa peduli tadi ya. Nah, lalu bagaimana Bu terkait kegiatan PBLHS yang Ibu bina di sekolah? Kaitannya dengan peran Ibu sebagai pembina 7K tadi ya, tentunya begitu ya. Sebelumnya gue nggak tahu 7K itu apa, mungkin banyak yang nggak tahu juga di 7K itu apa sih. 7K itu meliputi adanya tentang kebersihan, keindahan, ketertiban, keamanan, kekeluargaan, kesehatan, dan kerindangan ya. 7K itu ya. Kemudian hubungannya dengan PBLHS tadi, di sini tentunya yang pertama ada namanya kebersihan dan keindahan ya, yang lebih berhubungan ya, yaitu mendukung pengelolaan sampah dan penghijauan ya. Pengelolaan sampah sendiri sudah dipraktekkan oleh anak-anak ekstrakurikuler GHT atau Greenhouse Team ya. Di sini ada yang namanya pengolahan pupuk kompos ya. Iya. Di sini bahan-bahannya salah satunya itu daun-daun kering, tentunya yang diambil dari daun yang berjatuhan di lingkungan sekolah, yang dari pohon-pohon yang ada di lingkungan sekitar sekolah, kemudian diolah oleh anak-anak menjadi pupuk kompos. Dan pupuk kompos sendiri itu nantinya juga akan diaplikasikan kepada tanam-tanaman yang ada di lingkungan sekolah ya. Itu yang berkaitan kebersihan dan keindahan dalam 7K dengan PBLHS tadi. Kemudian yang kedua ada kesehatan, tentunya lingkungan bersih mencegah penyakit ya. Ya, kalau kita bersih mudah-mudahan kita terhindar dari berbagai macam penyakit ya. Kalau bersih tentunya kita akan menjadi seorang yang sehat ya, dengan lingkungan yang bersih. Kemudian ada kerindangan. Di sini contohnya ada yang namanya tanaman-tanaman, pohon-pohon yang bisa merindangkan lingkungan sekolah. Tentunya di sini dengan lingkungan yang rindang akan menciptakan suasana lingkungan sekolah yang nyaman, terutama untuk anak-anak misalnya mau belajar
di luar kelas. dirindang ya, jadi nyaman. Apalagi sekarang musim kan tidak bisa ditebak, kadang panas, Kadang hujan. ya itu. Kalau pas panas belajar di luar sangat jadi luar biasa kalau sejuk, pohon-pohon iya. di sekitar lingkungan sekolah kita rindang, itu ya. Itu sebenarnya apa namanya yang beberapa yang ada di dalam poin 7K yang berhubungan dengan apa namanya tadi, PBLHS Emang gitu agak ya. sulit ya guys. Iya, PBLHS. agak panjang gitu ya. Mungkin ini kayaknya ketentuan yang terbaru. Jadi kita belum terlalu akrab nih sama PBLHS. Nah, selain kegiatan yang Ibu bilang terkait PBLHS, mungkin dari Eskul GHT sudah menggerakkan sendiri untuk PBLHS. Kira-kira ada kegiatan lain nggak yang ada di sekolah kita nih? Setahu aku sih ada Jumat bersih ya. Selain Jumat bersih itu apa lagi tuh, Bu? Oke ya, selain rasa peduli tadi, tentunya kita di sini rasa peduli kan tumbuh dari dalam diri kita masing-masing ya. Tentunya kita di sini juga ada yang namanya gerakan secara bersama-sama warga sekolah ya. Ya, contohnya di sini ada berbagai macam gerakan. Yang pertama adalah Jumat bersih ya. Tentunya di sini kita melakukan gotong royong secara bersama-sama untuk membersihkan kelas dan lingkungan sekolah kita ya, secara bersama-sama, tidak sendiri ya, bersama-sama ya. Itu seluruh warga sekolah, Bapak Ibu guru dan pegawai juga ya ikut gotong royong dalam membersihkan lingkungan sekolah ya. Kemudian yang namanya ada bank sampah, tentunya di sini mengumpulkan sampah anorganik untuk ditukar nilai secara ekonomi. Ketiga ada yang namanya kantin ramah lingkungan. Tentunya di sini kantin di SMA Negeri 1 Sungai Liat sudah dilarang untuk menggunakan plastik sekali pakai. Contohnya mungkin kalian tahu ya, styrofoam ya, kemudian gelas-gelas plastik dan sebagainya ya. Itu sudah tidak boleh digunakan lagi di sekolah kita ya. Kemudian kelas hijau, tentunya dianjurkan untuk kelas-kelas mempercantik dan memperhijau lingkungan kelas mereka dengan cara menanam pohon. Iya, menanam tanaman hias ya. Tentunya seperti itu. Kemudian piket hemat energi di sini adalah rasa tanggung jawab untuk warga sekolah ya. Ketika tidak digunakan lagi atau ketika jam pulang sekolah untuk mematikan lampu dan kipas angin atau AC ya, biar hemat energi. Itu beberapa gerakan pendukung di dalam PBLHS tadi ya. Oke, sangat ribet. PBLHS ya, beberapa gerakan untuk mendukung gerakan PBLHS. Oke. Selain kegiatan pastinya kayak kalau kita ngelakuin kegiatan nggak mungkin ada masalah dong, teman-teman. Pasti ada kendalanya, ada problemnya banyak pasti nih, Bu. Salah satu mungkin bisa Ibu sebutin kendalanya apa aja nih? Salah satu aja nggak apa-apa. Kendala yang mungkin kayak paling sulit nih diatasi di sekolah kita. Oke. Yang paling sulit ya? Iya. Yang sangat menjadi suatu kendala di dalam menggerakkan peduli terhadap lingkungan sekitar sekolah atau lingkungan kelas ya. Tentunya menumbuhkan rasa kesadaran dalam diri warga sekolah ataupun dalam diri anak-anak ya. Ya, masih banyak anak-anak yang sangat cuek sekali di dalam memperhatikan atau menjaga lingkungan sekolah. Contohnya masih banyak anak yang membuang sampah sembarangan ya. Ketika membuang sampah masih ada yang diselokan, masih ada yang diselip-selip di pot-pot bunga. Kalau itu kayak kalau ngantongin sampah tuh apa jatuhnya? Iya. Aja gitu bilangnya. Dan kemudian ketika ditegur, "Nak, tolong sampahnya ya." Iya. Itu harus kami sebagai guru harus menunggunya sampai dia mengambil sampah dan membuangnya tempat sampah. Kalau kami guru tidak menunggu, mungkin itu sudah pasti tidak akan dibuang sampah tadi ya, tidak akan diambilnya. Jadi yang poin paling penting adalah menumbuhkan kesadaran di dalam diri anak masing-masing. Sedangkan kesadaran itu tidak hanya perlu nasihat ya, tidak hanya perlu nasihat saja, tetapi kesadaran itu juga harus benar-benar dari anak-anak masing-masing ya.
dari anak-anak masing-masing bagaimana menumbuhkan rasa peduli terhadap kebersihan atau kenyamanan lingkungan sekolah tadi ya. Tentunya dengan cara menjaga kebersihan, kemudian merawat tanaman-tanaman yang sudah ada itu ya. Karena kadang masih banyak anak-anak yang tangannya jahil ya, untuk apa namanya itu ya, mengganggu tanaman ya. Kalau itu apa, daunnya tuh sengaja dilepas Iya, lepasin itu ya. Itu kepedulian itulah ya, rasa di dalam diri anak masing-masing itu yang harus benar-benar kita bangkitkan terus. Selain bukan hanya nasihat-nasihat saja, tapi perlu untuk mempraktekannya secara langsung ya, biar benar-benar tumbuh kesadaran dalam diri anak-anak bagaimana kepedulian untuk menjaga lingkungan dan kebersihan sekolah. Itu sih ya. Oke. Setuju banget nih. Kadang kita tuh guru-guru maupun ada sosialisasi dari luar itu udah bilang kita tuh harus buang sampah tuh pada tempatnya, jaga lingkungan. Tapi itu nggak bisa nih teman-teman kalau cuman kita dikasih tahu aja, harus dalam diri kita sendiri. Ini bukan untuk teman-teman aja yang masih muda, mungkin yang masih jadi siswa-siswi di SMA Negeri 1 Semilian, mungkin bisa untuk pegawai-pegawai juga seperti itu. Seluruh warga sekolah Seluruh ya. warga sekolah lah ininya teman-teman. Iya. Jaga kebersihan di sekolah kita dan LHS. Oke Bu, menurut Ibu apa sih manfaat untuk siswa dalam kegiatan PBLHS ini? Oke, tentunya dalam kegiatan PBLHS ini banyak ya, banyak manfaat untuk para siswa atau anak-anak ya. Seperti yang sudah Ibu jelaskan beberapa kali, tentunya adanya rasa peduli ya. Ya, mudah-mudahan dengan adanya PBLHS yang sudah kita canangkan di sekolah kita dan sudah kita praktekkan di dalam lingkungan sekolah kita, tentunya akan menumbuhkan pertama adalah rasa tanggung jawab ya, rasa tanggung jawab terhadap lingkungan sekolah ya, yang tumbuh dari dalam diri anak tadi, kemudian kerjasama, disiplin ya, kepedulian sosial itu ya. Bahkan beberapa siswa bisa mengembangkan kreativitas, misalnya yang sudah dilakukan oleh anak-anak ekstrakurikuler GHT atau Greenhouse Team ya, adanya pengolahan pupuk kompos ya, yang salah satu bahannya bisa didapat di lingkungan sekolah itu sendiri ya, kemudian diolah menjadi pupuk kompos dan bisa diaplikasikan kepada tanaman-tanaman atau tanaman atau pohon-pohon hias yang ada di sekolah ya. Itu ya, pupuknya sudah diproduksi oleh anak-anak ekstrakurikuler GHT atau Greenhouse Team itu ya. Jadi manfaatnya tidak hanya untuk anak-anak itu sendiri, tapi juga bisa untuk bermanfaat bagi sekolah ya, karena menyumbang pemeliharaan tanaman yang ada di sekolah dengan mengaplikasikan pupuk kompos tadi yang diolah sendiri oleh anak-anak ekstrakurikuler GHT itu ya. Itu sedikit manfaatnya ya. Oke. Terakhir nih Bu, apa sih pesan untuk seluruh siswa yang di sekolah untuk menjalankan PBLHS di sekolah? Oke. Pesan Ibu apa? Pesannya ya. Pesan Ibu, tumbuhkanlah kesadaran di dalam diri warga sekolah atau dalam diri anak-anak ya, untuk bagaimana menjaga atau rasa peduli dulu lah, rasa peduli dalam diri masing-masing untuk menjaga lingkungan sekolah menjadi bersih, nyaman ya, tentunya sejuk ya. Ketika lingkungan sudah menjadi bersih dan nyaman ya, tentunya di dalam kegiatan belajar mengajar pun kita akan menjadi nyaman di sekolah ya. Karena sekolah adalah rumah kedua kita ya, rumah kedua kita, apalagi anak-anak di dalam menggapai cita-cita. Jadi karena kita sudah menganggap sekolah adalah rumah kedua kita, marilah kita bersama-sama peduli terhadap lingkungan sekolah kita tercinta, SMA Negeri 1 Sungai Liat ya. Mungkin itu dari Ibu pesannya. Ya. Mungkin itu kayak sekarang udah panjang banget ngebahas tentang PBLHS sama Ibu Sumarni. Mungkin
podcastnya durasinya nggak terlalu panjang. Tapi ilmu yang kita dapatkan itu pasti banyak banget nih dari Ibu Sumani sebagai pembina 7K di SMA Negeri 1 Sungai Liat. Mungkin Sampai sini aja ya podcast kita kali ini. Iya. Sampai bertemu di podcast selanjutnya. Dadah. Bye-bye.